Setelah 1 pekan kemarin kita bertemu, hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu forum yang sama, yang mengkaji, kemudian belajar membaca, tahsin dan mengkaji dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang terangkum dalam kajian tematik tentang Islam Kafah. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam menggapai dan menerima setiap kebaikan dan kebenaran tentang Islam yang sampai kepada kita. Karena sejatinya kebenaran serta kebaikan Islam itu hari ini mudah didapat, ilmu itu mudah didapat hari ini. Dari handphone aja juga kadang kalau handphone kita pergunakan untuk kebaikan itu masalah yang muncul juga baik-baik. Kita mau cari tentang korelasi hadis, tinggal buka, klik, ada situsnya. Kita mau cari tafsir, tinggal buka tafsir Quran, mau ayat apa, ada di situ dijelaskan. Kalau dulu sulit, harus nyari ulama, harus cari ustadz, harus cari kiai, maksud ayat ini apa. Sekarang banyak, tinggal buka, klik, jadi kebaikan. Mau pakai tafsir yang model apa juga ada disediakan. Mau pakai tafsir Al-Muyassar, Jalalain, tafsir Madinah, tafsir para ulama-ulama yang muktabar yang ada di Madinah sana atau di Timur Tengah sana juga ada. Tinggal buka ya. Maksud dari tujuan ayat ini apa, tarjimnya apa, kemudian khatimahnya apa, baru kita bisa dapatkan dari penjelasan para ulama-ulama yang telah memberikan panutan dalam sebuah kitab-kitab klasik yang mereka buat terlebih dahulu. Yang hari ini kitab-kitab itu nggak perlu kita beli, ada, tinggal download, ada di HP kita. Bahkan yang dulu itu hanya berupa Arab tulisannya kita nggak bisa paham, terjemahnya hari ini ada, gampang. Mau cari kitab apa, ada terjemahnya. Termasuk kitab yang paling ringan sekalipun kayak Safinatun Najah itu terjemahnya sudah banyak. Safinatun Najah karya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan kitab klasik dasar yang diajarkan untuk ibtidaiyah, SD. Dari mulai SD itu MI itu harus sudah mulai belajar tentang kitab dasar Safinatun Najah. Jadi di situ disebutkan tentang perkara iman, perkara Islam, lengkap dari mulai awal, dari bab Toharo sampai akhir, tentang perkara dari syariat-syariat Islam, tentang fikih, di situ ada semua fikih dasar. Baik, kemarin kita membahas tentang tema Islam kafah. Jadi, perintah Islam kafah itu Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Apa kafah? Kafah secara keseluruhan. Kafah. Islamnya secara kafah. Apa ini kafah? Kafah itu berarti totalitas. Totalitas, kemudian menyeluruh, tidak parsial. Menyeluruh. Karena di samping Islam kafah, ini ada tandingannya. Berislam itu dengan cara parsial. Lawan dari kafah itu adalah parsial. Membagi ajaran Islam itu ke dalam dua ranah. Yang pertama, Islam itu hanya sebagai ibadah ruhanisme, ruhani saja. Kemudian yang kedua, untuk kehidupan ini tidak boleh dengan Islam, karena dibagi dengan parsial tadi. Islam hanya boleh mengatur tentang perkara yang ruhani saja. Tapi untuk urusan kehidupan, ini mereka bikin hukum sendiri. Hukum sendiri. Atau yang lebih keren namanya, apa? Sekuler. Namanya lebih keren nih, sekuler.
Ada yang Islam sekuler, jadi memisahkan kehidupan dengan agama. Agama itu adanya hanya pada nilai-nilai rohani saja. Ada yang begitu. Sementara untuk kehidupannya, ya muamalahnya, politiknya, sosialnya, ekonomi itu tidak berdasarkan Islam, tapi berdasarkan hukum sendiri, ngambil hukum-hukum sendiri, buatan manusia yang berdasarkan dari akal manusia. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang Islam kafah. Jadi Islam kafah itu adalah Islam secara totalitas. Nggak kelihatan sebetulnya, nggak kelihatan. Kata mirip. Bisa terus ke sini. Belum lihat udah dihapus. Angel soalnya. Baik. Jadi perintah untuk berislam secara kafah itu berada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Dilanjutkan lagi, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata-nyata bagi kita. Ya, karena kelihatan bentuk setan itu ada pada diri kita. Diri kita juga bisa, jadi setan itu bisa. Ya, manakala apa? Manakala hawa nafsu kita itu mengalahkan akal kita. Hawa nafsu kita mengalahkan fitrah kita. Itu baru setan. Fitrah manusia itu contoh paling ringan, Pak ya. Fitrah manusia itu yang pertama adalah senang dengan lawan jenis. Fitrah, Pak. Tapi kalau hawa nafsunya mengalahkan akalnya dan fitrahnya dikalahkan, maka menyenangi sesama jenis, Pak. Sesama jenis. Maka inilah disebut dengan setan. Karena apa? Dikalahkan akalnya, dikalahkan fitrahnya dengan hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, maka jadi setan. Nah, ini jangan mengikuti langkah-langkah setan itu, begitu maksudnya. Mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti kehendak kita sendiri. Sudah diatur oleh Islam itu, kalau bermuamalah nggak boleh dengan riba, ya kan? Sudah diatur dalam Islam itu, yang namanya perdagangan tidak boleh monopoli atau menimbun, tidak boleh. Sudah diatur dalam Islam itu, yang namanya setiap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Ya, contoh tambang. Terus apa lagi? Tulisannya berdasarkan ya, yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan itu adalah air, api, 3, padang gembalaan, hutan. Ini tidak boleh dikuasai oleh sebagian orang, apalagi satu orang. Sementara hari ini satu orang kekayaannya itu bisa menjamin sekitar 70% orang di Indonesia ini sama satu orang kalah kekayaannya. 70% nih orang Indonesia dikumpulin aja dengan satu orang kekayaannya masih menang yang satu orang. Karena apa? Mereka punya air, mereka menguasai api, mereka menguasai padang membara. Mereka balap hutan, dijadikan hutan itu sebagai kebun sawit. Sementara kebun sawit itu dikelola oleh perorangan. Air, Pak, laut, kemudian apalagi mata air yang ada di pegunungan dikelola oleh perorangan. Ada yang kita kenal dengan namanya Danone. Danone itu salah satu pengusaha jenis perusahaan yang membawahi salah satunya merek air yang terkenal, Aqua. Ini Pak, ngeri kalau kita lihat ceritanya. Bapak tahu daerah apa itu namanya? Subang sama Garut. Tahu Garut, Pak? Garut gunung, Pak. Tapi
Tapi ya Allah karim, orang yang di daerah gunung itu kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih. Garut yang wilayahnya gunung, air bersihnya nggak ada di sana. Sampai ISN, ya. Ada yang namanya lembaga ISN, Indonesia Islam Selamatkan Negeri. Ini pernah membuka donasi untuk saudara-saudara kita yang dari Garut untuk menyumbang air bersih. Karena air di sana disebut tuh nggak ada. Karena ini ada perusahaan-perusahaan air minum yang menyedot mata air secara massal, secara besar-besaran. Air aja ditambang tuh, bayangin soal. Ini kejahatan orang Yahudi itu yang begitu. Dulu waktu zamannya Rasulullah masih hidup di Mekah itu, yang namanya sumur itu dikuasain sama orang Yahudi. Rasul menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli itu sumur, berarti sudah membebaskan umat Islam pada hari ini. Ternyata yang tunjuk tangan siapa Pak? Utsman bin Affan. Baik ya Rasul, nanti akan saya bebaskan itu sumur. Dirayu si Yahudi yang punya sumur itu, gak mau jual. Dibayar dengan harga mahal, sekali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, berlipat-lipat, tetap gak mau dijual. Utsman cerdas. Ya udah, kalau nggak mau dijual, tak sewa sama saya. Terserah sewanya mau berkali-kali lipat juga nggak apa-apa. Sehari milikmu, sehari milik saya. Kan berarti sumurnya tetap milikmu, bukan milik saya. Saya cuma nyewa doang. Sehari, nanti sehari lagi milik kamu. Setuju nggak? Oh ya udah, kalau gitu kok saya setuju, nggak apa-apa. Artinya sumur masih milik saya. Ini kecerdasan sahabat di situ. Begitu Utsman dapat hari untuk sewa sumur itu, maka digratiskan untuk penduduk Madinah pada saat itu. Maka umat Islam itu dan umat-umat yang lainnya selain umat Islam, termasuk orang Yahudinya juga, itu berbondong-bondong ngambil karena gratis. Besoknya sumur kosong, Pak, sepi, nggak ada yang beli air, nggak ada yang ngambil air, rugilah si Yahudi ini. Airnya Mau dibatalkan susah karena sudah terikat perjanjian, ya kan sudah dibayar di muka sama Utsman. Akhirnya nyerah juga ini selama berapa lama nyerah karena nggak punya penghasilan. Ya udah Utsman, saya nyerah lah, tak jual aja sumurnya samamu, nggak usah disewa. Akhirnya mau dijual. Akhirnya milik umat Islam atas nama Utsman sampai hari ini itu sumur masih ada jariahnya. Jadi yang namanya orang Yahudi dari dulunya senang untuk monopoli, Pak. Sampai air juga dikuasai sama mereka. Maka hari ini di kita, termasuk di Gunung Ciremai, termasuk yang ada di Subang, Garut, itu mereka kekurangan air. Karena apa? Kanal-kanal air yang nyedot di gunung-gunung itu gede, bukan kecil, gimana Pak? Insya Allah gede. Akhirnya apa? Warga yang hanya mengandalkan sumur bor itu kan nggak mampu untuk sampai kedalaman berapa. Mereka pakai mesin yang canggih. Sementara kita manual nggak dapat air. Nggak ada air. Ini kebiasaan Yahudi jeleknya begitu. Karena apa? Menguasai hajat hidup orang banyak. Air dikuasai. Api itu contohnya tambang gitu ya. Ini kan batu bara gitu, emas, terus perak ya, terus bauksit ya, terus nikel, semacamnya lah. Nah, ini termasuk dalam api karena ini semuanya sebagai salah satu bahan baku yang sifatnya adalah dasar untuk setiap negara. Negara itu bisa bertahan karena adanya ini, bisa bertahan ketahanan persenjataannya karena ada ini, dari minyak gitu, dari batu bara, bahkan dari uranium sekalipun bisa menciptakan nuklir. Kemudian padang gembala itu bukan yang disebutkan. Ini dikuasai. Islam itu mengajarkan 3 aspek ini tidak boleh dikuasai oleh orang-orang. Waalaikumsalam. Tidak dikuasai oleh perorangan. Ya. Ini yang paling menarik kita kritisi adalah yang nomor 2. Api. Indonesia itu negara yang kekayaan alamnya melimpah ruah.
melimpah. Apa kenal yang namanya Freeport, Pak? Freeport itu dulunya gini, Pak. Tuh, Freeport ya dulunya. Dulu. Sekarang ininya hilang. Jadinya gini, Pak. Ke bawah lari lagi. Sampai dari gunung habis sampai jadi lembah sejak Indonesia merdeka 1945 ya, sampai hari ini 2024 Indonesia masih sebagai negara apa? Berkembang, nggak maju-maju, Indonesia berkembang terus. Padahal pasti udah habis dari gunung jadi lembah. Tapi nggak jadi negara maju, disebutnya berkembang terus. Baru dari Freeport aja, belum dari yang lain. Minyak bumi yang disedot, batu baranya yang disedot, kita nggak maju-maju. Kenapa? Karena ini dikuasai oleh orang-orang kafir, bukan orang muslim yang mengelola. Karpetnya dibuka, karpet merahnya dibuka untuk membuat aturan sendiri. Yang akhirnya kekayaan yang seharusnya menjadi hak kita untuk kelestarian anak cucu kita kelak umat Islam itu enggak dirasakan. Mereka tuh ya itu akhirnya karena berislamnya nggak secara totalitas, aturan dalam kehidupannya tidak berdasarkan Islam. Karena umat Islam itu dikuasai sama orang-orang kafir. Ya karena begini, akhirnya ekonominya lemah, negaranya lemah, kan gitu. Sudah negara lemah, ekonominya lemah, dipalakin kita. Sekolah bayar, perawatan kesehatan bayar, tuku bensin bayar, ngantri aduk, semua temen masuk, larang bisa. Iya, dan itu punya kita. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena tadi salah pola itu, tidak berislam secara kafah. Sedangkan pengertian dari Islam kafah itu, pengertian Islam kafah itu lumrah, Pak, sebenarnya. Yang sering kita kenal, Islam itu terbagi menjadi ada berapa, Pak? 3 dimensi. Dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Ini rumah sering kita dengar, Pak. Tapi disepelekan sama kita. Yang pertama apa, Pak? Dimensi 1 itu adalah hablum ini hubungan kita dengan Allah tentang perkara akidah, itu terus apa lagi, Pak? Ibadah, gitu ya. Ini hubungan kita dengan Allah. Yang kedua apa? Hablum nafsi, dengan diri sendiri, hubungannya dengan diri sendiri. Contohnya tentang perkara apa, Pak? Makan, ya, minum, berpakaian, ya kan? Apalagi berakhlak, ya. Apalagi makan, minum, berpakaian, berakhlak. Ini hubungan dengan diri sendiri. Hablum minallah, hablum minan nafsi. Dan yang ketiga, ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan sosial, Pak. Sosial manusia. Nah, ini yang sering kita lupakan. Perkara yang pertama, apakah setiap muslim bisa untuk melakukannya, Pak? Bisa. Jawabannya pasti Bisa. Perkara akidah, perkara ibadah, apakah sudah diamalkan oleh umat Islam? Sudah. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan, tergantung individu. Aku akidahnya Islam, tapi nggak kenal ibadah. Ono apa? Ngakunya akidah Islam, 1 sholat, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Nang masjid nggak pernah hadir. Puasa terawih setahun sekali, ya kadang-kadang. Iya. Bayar zakat, apa ingat apa enggak? Haji, apa meneng? Sedekah jarang. Tapi akidahnya Islam. Ibadah ketiga.
Ada yang begitu? Ada. Karena ini tergantung dari setiap individu. Tapi apakah ini bisa dilakukan secara pribadi? Bisa. Tidak perlu perangkat lain. Ini tergantung dari pribadi masing-masing. Tidak ada perangkat lain yang harus menjadikan seseorang itu berakidah ataupun beribadah dipaksa atau enggak. Ini dengan murni keyakinan sendiri. Jadi kalau mau taat, mau toleh, ya, mau maksiat, ya itu ada ini. Hubungan dirinya dengan Allah. Perkara tentang akidah dan ibadah semata. Ya. Ini yang disebut dengan nilai ruhiyah. Ruhiyah, rohani. Sifatnya rohani. Yang nggak sholat kan nggak merugikan orang lain. Yang nggak puasa merugikan orang lain enggak. Selama tidak apa arahnya gerung cabun sih ngedengnya banyak. Bulan puasa tengah hari makan es di tempe ya. Nah, ngedengnya darah. Yang ngedengnya ada. Kok saya sebutnya ngedengnya. Nah, selama tidak ya. Ini nilainya ruhiyah gitu. Baik, ini bisa dilakukan secara mandiri, tidak perlu perangkat yang lain. Kemudian yang kedua, hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Maka yang kita perhatikan manusia dengan dirinya sendiri itu kan pasti kaitannya ya ini, makanan, minuman, berpakaian sama berakhlak. Nah, ini juga apakah sudah diamalkan oleh umat Islam? Sudah, ya, walaupun sebagian besar juga belum. Ya. Umat Islam ada yang melakukan aktivitas memenuhi hajat hidupnya, ini disebut dengan hajatul udawiyah juga. Hajatul udawiyah. Hajat udawiyah. Udawiyah. Atau jasmani, kebutuhan jasmani. Ada nggak aturannya Pak Islam? Makanan, minuman, berpakaian, ada nggak? Ada. Makan dan minum harus yang halal dan thayyibah. Syarat dari bentuk makanannya. Cara makannya ada nggak Pak? Ada. Nggak boleh makan sambil gak boleh makan sambil tiduran. Ada adab. Karena Islam itu disebut sebagai ideologi. Islam itu ideologi atau mabda atau akidah. Karena disebut dengan akidah, disebut dengan mabda, disebut ideologi, karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Dari yang detail sampai yang umum Islam ada. Yang detail itu ya tadi itu makanan, detail jenis makanan yang haram dan halal disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Disebutkan. Yang baik seperti apa, yang halal seperti apa disebutkan. Yang haram dan bagaimana juga dikasih tahu, jelas. Ini sudah mafhum kita. Minuman juga sama. Berpakaian, nah ini harus hati-hati. Berpakaian bagi kita yang sudah balik, baik wanita maupun laki-laki, ada batasan. Ada aurat yang harus ditutup, wajib kita tutup. Kalau sudah balik, laki-laki itu wajib untuk menutup aurat dari mulai lutut sampai pusatnya. Pusat sama lutut itu harus ditutup. Ya apa? Ya lutut sama pusat harus ditutup. Ini area. Ini lamun metu rumah beladehan bae nganggo kolor semen ya. Itu sudah mengubah aurat. Jadi harus ditutup kita yang sudah balik. Ini batasan auratnya kita nih. Jadi lamun metu rumah beladehan nganggo celana pendek semene kene keton modele karo kene itu berarti membuat aurat Pak sama kita juga. Maka harus punya adab. Keluar rumah pakai pakaian yang sopan. Minimal celana panjang, pakai kaos lah kalau santai. Ya. Atau sarungan juga lebih bagus. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan ya sejauh yang dipahami dan umum mazhab Syafi'i yang kita pahami adalah auratnya wanita itu hanya muka sama telapak tangan.
termasuk kaki ini ikhtilaf, ada perbedaan. Ikhtilaf ada perbedaan. Ada yang menyebut kaki wanita itu adalah aurat, ada juga yang menyebut tidak sampai pergelangan kaki. Ini ikhtilaf. Jadi nggak apa-apa. Jadi ada 3, ada muka, ada telapak tangan sama kaki. Cuma yang lebih kuat itu hanya 2, muka sama telapak tangan yang boleh diperlihatkan. Lainnya adalah aurat, nggak boleh diperlihatkan. Maka wajib bagi setiap wanita muslim menutup seluruh auratnya kecuali yang tidak disebutkan untuk ditutup, itu boleh. Sudah dijalankan Pak? Sudah. Tapi masih banyak yang meninggalkan. Masih banyak yang meninggalkan. Ngakunya tadi akidahnya Islam, ibadahnya kadang ke masjid iya. Kalau ke masjid ditutup aurat pakai mukena. Pulang dari masjid, mukenanya dilepas, rambutnya diubah mandi-mandi, celana legging, kaosnya ngatung. Anak beli anak, sok bayar kita anak. Lama bulan Ramadan di masjid kan pokoknya balik bubar di masjid, pasti anak kan model-model ngomongan. Ngambil kaos, leggingan baik, betul masuk. Anak ngomong Islam Pak, ngaku akidahnya Islam, beribadahnya kepada Allah, tapi nggak paham tentang dimensi yang kedua ini. Ada aturan lain. Dimensi 1, dimensi 2. Yang terakhir dimensi ketiga. Satu lagi, ketiga. Nanti berakhlak ya. Akhlak umat Islam yang kian hari, kian tahun, kian zaman makin terkikis, seolah-olah nggak punya adab terhadap apa itu Islam. Tenggelam dalam kehidupan yang serba bebas. Maka racun yang mereka suntikan kepada umat Islam itu adalah liberalisme. Akhlak mereka itu sekarang sudah terkena racun yang disebut dengan liberalisme, kebebasan. Apalagi yang diusung temanya adalah HAM, hak asasi manusia. Bebas manusia, bebas melakukan apapun dalam tingkah laku kehidupannya atas nama hak asasi manusia. Mau yang telanjang, gel-gel di atas panggung, memamerkan auratnya, porno aksi, pornografi, itu hak asasi manusia, tidak ada hukumnya. Bebas, liberal. Makanya tadi itu lawan dari kafah itu kan tadi disebutkan apa? Sekuler. Urusan kehidupan, aturan agama nggak boleh masuk. Kalau aturan agama masuk, melanggar hak asasi manusia. Nah itu yang dibilang gitu, melanggar tentang kebebasan, melanggar tentang liberalisme tadi. Maka umat Islam itu jadi liberal. Akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak karena tidak berdasarkan kepada akidah Islam kan, konsep pola pemikirannya kan. Konsep pemikirannya itu akidahnya hanya sebatas ruhiyah, ibadahnya hanya sebatas ibadah belaka. Dalam aspek kehidupan itu tidak memancar akidah, tidak muncul akidahnya. Banyak yang belum begitu, banyak orang yang sholat di masjid, rajin wirid, rajin zikir, udah naik haji berkali-kali, jadi pejabat, tetap dia korupsi, mangan duit rakyat, anak. Ya karena tadi nilai ruhiyah itu hanya sebatas cita-cita. Keluar dari masjid, aturan mainnya bukan aturan Islam soalnya. Tidak ada aturan yang berusaha untuk menjegal itu semua agar orang itu tidak berbuat hal seperti itu, enggak ada. Karena bebas. Termasuk orang yang melakukan dosa besar sekalipun itu tidak ada hukumannya dalam kehidupan kita hari ini. Orang yang bunuh paling minimal 15 tahun penjara. Kalaupun direncanakan ya paling 20 tahun penjara. Hukuman mati bisa ditangguhkan, kan gitu. Syukur-syukur nanti 20 tahun dapat remisi. Seumur hidup dapat hukuman mati. Karena tidak berdasarkan hukum Islam. Aturan main dalam setiap kehidupan kita hari ini tidak berdasarkan Islam.
semuanya berdasarkan kebebasan untuk berekspresi. Liberalisme itu tadi, bebas atas nama hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang yang melanggar melanggar syariat, kita komplain, justru kita yang dituntut balik, Pak. Ada nggak yang begitu hari ini? Ada. Kita membela kehormatan kita umat Islam, justru kita yang dititik baliknya. Ya biarin aja, itu kan hak asasinya mereka. Wong dosa itu mereka yang buat, kenapa lu yang pusing, kan gitu. Ya, kayak setelahnya kita Mirzani dan kawan-kawan itu kan gitu. Bangga dengan postingannya. Semalam gua habis zina, nanti itu postingan itu. Semalam gua habis zina, tapi kali sholat subuh, tapi ingatlah gua juga nggak poros-poros amat tentang agama. Sebelum sholat subuh gua mandi wajib dulu. Nanti di postingannya kan koplak. Semalam gua zina. Itu diumbar, itu di medsos kayak gitu. Artinya apa? Itu adalah bentuk pelecehan kan terhadap syariat kayak gitu. Sementara hukum orang yang berzina itu jelas dalam Al-Quran. Kalau dia itu adalah mukson, orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya sampai mati dirajam. Kalau dia bermukson, orang yang belum menikah, maka dijilid 100 jilidan, 100 kali jerat. Cambuk. Cambuknya bukan cambuk pakai rotan, Pak. Ulek itu enggak. Cambuknya cambuk bener pakai cemeti. Yang dicambuknya punggungnya ini. Ya rasakan aja 100 kali cambukan kayak apa. Dikerok aja pakai duit 1000, seret ini ketahan gitu. Ini pakai cambuk jebret, siji jebret kalau 100 kali. Didera. Itu paling ringan kalau yang bermusuh. Aja maning dicambuk, dikerok bayar. Iklan kan kita awalnya iya kan ya. Dicambuk bayar. Setelah begitu berarti dosanya luntur itu. Iya. Jadi itu dosanya kalau sudah dihukum berdasarkan hukum Islam, maka sudah tertunaikan di dunia. Karena itu hukuman yang akan dikehendaki sama Allah dan Allah ridho untuk itu. Tapi kalau diambil hukum selain itu belum tuntas, walaupun di penjara 20 tahun, walaupun sampai dihukum mati, tapi tidak berdasarkan syariat Islam, maka tetap di sana akan ada pertanggungjawaban. Ingat ada kisah ya, ada kisah yang namanya Ma'is dan Al-Ghamidiyah. Kisah Ma'is dan Al-Ghamidiyah itu yang berzina. Kemudian keduanya ini lapor kepada Rasul. Ya Rasul, waalaikumsalam. Ya Rasul, kami telah berzina. Rasul berpaling. Karena nggak mungkin orang berzina kok terang-terangan ngaku di hadapan Rasul. Apalagi jelas-jelas ini orangnya orang bener gitu, bukan orang yang sembarangan, orang bener, orang yang beriman. Sekali begini. Kedua ketemu sama Rasul lagi. Ya Rasul, kami telah berzina. Hukum saya. Lengos mana Rasul. Ketiga kalinya baru didengar. Apa benar ya kamu benar saya telah berzina? Ya sudah, kalau memang kamu terbukti berzina, kita tunggu sampai Ghamidiyah ini melahirkan anaknya, dites. Bener Pak, petang Pak, Ghamidiyah. Oh ternyata kayaknya bener berzina. Sampai hamil, kemudian balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, sudah terbukti, kami sudah Ghamidiyah ini sudah hamil akibat perbuatan kami. Tolong bebaskan kami dengan hukuman yang setimpal dengan Islam. Enggak, kata Rasul, masih ditahan. Tunggu sampai bayinya ini lahir. Selesai sampai lahir, ditunggu sama Rasul. Kan kalau orang ditunggu kan seperti itu, enaknya apa Pak? Kabur ya. Ngapain ya? Kabur bebas. Ini enggak. Sampai bayinya lahir, balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, kami sudah ikuti semua yang kau inginkan. Bayi sudah dilahirkan, tolong hukum kami segera. Karena apa? Niat ini dibebaskan Pak di dunia ini. Dosanya itu dibebaskan di dunia saat ini, tidak nanti di sana. Karena di sana tuh serba angel, serba berat dan bebas. Jadi lebih baik di sini dideranya, di sini dihukum. Itu pendapatnya Ma'is dan Al-Ghamidiyah itu. Karena apa? Dia terbebas. Karena hukum Allah yang diridhoi di dunia ini pakainya itu dirajam. Kemudian balik lagi ke Rasul, ya sudah, tunggu sampai masa menyusui anakmu ini selesai 2 tahun. Masih dikasih tenggat waktu 2 tahun, Pak. Ngetes maksudnya sih, itu wong bener beli keimanannya. Lamun bener kan kabur ya, hilang maning, hilang apa itu sih beli. Dari mulai awal sampai terakhir dikasih tangguh waktu, balik lagi ke Rasul. Balik lagi ke Rasul.
Ya sudah, akhirnya selesai masa penangguhan itu, akhirnya digelar dan diumumkan kepada penduduk Madinah saat itu. Akhirnya dirajam kedua. Ada para sahabat itu yang paling berat dan paling keras untuk melempar saat itu, sambil menghinakan sekali. Sama Rasul, jangan kau menghinakan Ma'is dan Qumidiyah, karena mereka ini sudah bertobat dan taubatnya itu diterima. Sampai meninggal keduanya dirajam, kemudian Rasul memberikan kabar kepada para sahabat yang ada di situ. Tahukah kalian bahwasannya sekarang itu Ma'is dan Qumidiyah itu sekarang sedang berenang-renang di surga. Jadi sudah diampuni dosanya. Karena keteguhan hatinya dalam berislam, yakin akidah Islam, beribadah dengan konsep Islam, maka setiap konsep kehidupan yang mereka jalankan, berakhlaknya, gitu kan ya. Kemudian konsep berhukumnya dalam menjalani setiap konsekuensi dari kesalahan itu berdasarkan Islam. Maka Allah hidup terhadap itu semua. Nah hari ini kebalikannya. Akidahnya Islam, ibadah juga kadang-kadang iya, kadang-kadang belum, ya kan? Makanan, minuman, berpakaian, sembrono, malah kasih ngurusin. Pengen seksi, pengen tutup aurat, malah kasih protes. Paling protes cuma Pak Ustaz. Kalau tanggakan rese ya, iya kan? Nggak ada implikasinya apa? Nggak ada. Karena tidak ada yang menjaga aturan syariat Islam. Nah, yang menjaganya itu adanya di sini. Adanya di yang ketiga ini, sosial manusia yang disebut dengan sistem. Ini ada sistem. Maaf, itu orang yang ketiga ini adalah kita bicaranya sistem. Sambung aja. Hubungan manusia, sosial manusia dengan manusia itu kan berikan sistem yang ada. Bermasyarakat, bertetangga, bahkan bernegara. Ada apa di situ? Ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri, semuanya ada di sini. Apakah ini bisa dilakukan? Sistem pemerintahan harus Islam, ekonominya harus Islam, sosialnya, pidananya, pendidikannya, aturan kesehatannya, politik luar negeri harus sesuai dengan Islam. Karena Islam itu ada 3 dimensi, hablum minallah, hablum minan nafsi, hablum minan nas. Hubungannya dengan Tuhan. Hari ini bisa nggak kita menjalankan ini? Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena perangkatnya nggak ngomong. Negaranya itu tidak mau untuk menjalankan Islam itu sebagai aturan dalam mengatur sistem sosial manusia sehari ini. Kalau negara tidak ada, tidak hadir di posisi yang ketiga, maka kedua, maka kesatu ini juga bisa dilanggar dan tidak ada hukuman. Tapi kalau negaranya ada, yang kesatu, kalau melanggar ada hukuman. Kedua, apalagi melanggar pasti dihukum karena ada negaranya, sistem pemerintahannya, sistem pidananya pakai Islam. Yang tidak sholat kena jilid, Pak. Yang sholat Jumat masih gentayangan di jalan, ada askar nanti ya. Apa namanya? Keliling. Laki-laki kamu, kenapa nggak sholat Jumat? Saya musafir, lihat KTP-nya. Oh iya, dia sok. Kenapa kamu nggak sholat Jumat? Musafir bilang KTP, kok pandesan. Maksudnya dengan bohong gitu, cepet gitu orangnya. KTP pandes, bohong kan. Musafir dari mana? Nggak dapat rukhsah. Jadi ada askarnya, ada petugas yang mengontrol terus. Karena apa? Sistem pidananya, sistem pemerintahannya Islam. Orang yang tidak berpuasa dicek sesuai apa enggak, dia dapat rukhsah apa enggak, masuk ke bagian mana dia, orang tua kah, orang sakit kah, anak-anak kah, orang gila kah, orang kehilangan akal, nah baru kita dapat keringanan. Tapi selama tidak ada dalam konteks itu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Orang yang di luar muslim pun itu punya kewajiban untuk menghormati hukum-hukum yang diberlakukan sama pemerintah. Jualan siang yang nggak boleh, kan gitu. Warung-warung yang menyajikan makanan-makanan ditutup. Walaupun orang-orang kafir nanti mau makan, ya tempatnya eksklusif, khusus, yang dipertontonkan secara umum. Kan. Kalau sekarang kan enak banget, nggak ada aturan lain. Pengen keliling pinggir jalan sampai ke restoran semuanya ada.
Tapi tidak ada yang menjahit. Hukuman tentang berpakaian pasti setiap orang yang keluar rumah itu pasti akan terikat dengan sanksi-sanksi pidana yang diterapkan sama pemerintahan Islam tadi. Harus tutup aurat, nggak boleh, kalau keluar nggak tutup aurat pasti nanti ada askar yang keliling ketahuan hukum. Sweeping. Ada sweeping kan gitu, kayak di Aceh itu kan sweeping kalau nggak pakai hijab, walaupun hijabnya belum hijab syar'i, pada kerudung di selapenan boleh, masih keton mendul-mendulnya, yang penting dasnya ditutup boleh. Islamnya Islam kamuflase, jadi tidak Islam secara utuh. Jadi ini juga nanti ada ikopnya, ada hukumannya kalau tidak sesuai, karena sosial manusianya diatur dengan sistem Islam. Nah, yang belum terlaksana itu, karena ininya tidak ada, maka ini menjadi rusak. Ini juga menjadi rusak. Karena sebab ini tidak ada. Yang bikin rusak itu berarti apa, Pak? Sistemnya yang bikin rusak. Jadi kalau kita mau berislam kafah, amalkan yang hari ini kita mafhum dan sering kita kenal dengan istilah umumnya itu. Hablum minallah, hablum minan nafsi, hablum minan nas. Ini arah Qur'annya ini gimana? Semua dimensi ini harus dijalankan dengan konsep Islam kafah. Makanya kenapa nggak boleh mengikuti hawa nafsu? Di sini menentukan hukum, nggak boleh pakai nafsu manusia, nggak boleh pakai akal manusia yang terbatas, nggak boleh pakai hukum maslahat, Islam pakai hukum kemaslahatan aja. Kalau nggak diperlukan nanti ada mudarat yang lebih besar. Islam nggak mengenal istilah maslahat. Islam itu harus tertuang dan sesuai dengan makna yang ada pada hukum masdar itu sendiri. Al-Quran perintahkannya A, ya A, nggak ada nilai yang lain. Sunnah memerintahkan A, ya A, sudah tidak ada. Kecuali memang ada dalil lain yang merubah itu, dinasah baru bisa dirubah. Selama tidak ada, maka itu yang harus ditaati. Jadi awal mula kerusakan dari hablum minallah, hablum minan nas, kemudian sistem sosial kita rusak, ya karenanya adanya di sini sistem yang diberlakukan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita tidak berdasarkan syariat Islam. Nah, tadi disebutkan itu kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Termasuk tadi di sini ada nilai hukum-hukum tentang muamalah. Hukum-hukum yang batil itu sekarang banyak tentang muamalah. Muamalah kita itu sekarang lumrah dengan hal yang disebut dengan asuransi, pegadaian, leasing, MLM, saham, forex, deposito, kartu kredit, dan lain-lain sebagainya. Rata-rata umat Islam itu bersentuhan dengan itu semua. Karena apa? Ya tadi di sini aturan mainnya itu bukan berdasarkan Islam. Ekonominya bukan Islam, ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi Islam itu dilarang semua, semua yang basic dasarnya dari riba dihilangkan. Karena riba itu banyak jenisnya. Ya, kemarin tuh pernah dibahas, riba itu banyak jenisnya. Dari contoh kita nuker duit aja ada riba. Yang disebut riba nuker duit gini. Saya nuker duit nih, misalkan sama Pak Tarmidi, saya nuker duit lah 100.000. Oh ya siap. Tapi saya adanya 70.000, 30.000-nya besok ya riba. Itu riba itu begini. Jadi jangan tukar duit kalau mau, pinjem duit. Kalau tukar duit, ada uang yang harus dibayarkan sisanya besok, itu namanya riba. Karena nilai tukar itu harus hari itu jadi dan tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah. Itu transaksi. Kalau tukar duit, ya ingat ya, harus sepadan nilainya. Walaupun memang kondisinya nggak ada duitnya, tapi baru ada besok, itu riba tetap. Karena nggak sepadan nilai tukarnya. Lebih baik milih, Pak. Namun beli duit cilik ya. Milih berapa nih? Kalau mulai usi daripada tukar laka susukannya, laka kembalian yang sepadan itu. Itu riba. Masuknya. Terus yang sepele lagi apa? Titip barang, gadai barang, milih duit. Milih duit, jadilah motor. Milih duitnya lah 1 juta, ambil biaya sekolah.
Dari mana motor kita seminggu tak tembus 1 juta. Memang nggak ada nilai lebihnya. Secara nilai nominal nggak main duit riba, ya. Karena nanti balik lagi 1 juta selang seminggu. Tapi dalam waktu seminggu motornya dimanfaatkan. Dinggo antar sekolah, dinggo antar rabi di pasar, nganggo jalan-jalan keluarga, dinggo motor. Berarti mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sebagai jaminan namanya riba. Walaupun bentuknya tidak berupa riba. Tuku emas, tukar tambah emas di toko emas. Misalkan emasnya kita 1 gram, pengen di-upgrade jadi 1 gram, tukar tambah, tapi duitnya diterima di kita, baru kita bayar riba. Itu kekurangannya sebenarnya Pak, 1,5 gram tuh, kamu pengen 1 gram nambah sebenarnya, bayar riba. Udah pribadi dijual dulu yang 1,5 gramnya, ditampani duitnya, ambil yang 1 gram lagi, bayarnya tuh akad lagi. padahal sepele itu ya gitu, tapi riba itu hati-hati. Islam itu menjamin sampai yang sedetail ini. Karena transaksi dalam Islam itu bentuknya, muamalah dalam Islam itu bentuknya real Pak, bukan pasar yang nggak real. Pasarnya kelihatan, barang dan jasa jelas. Selain barang dan jasa, batil. Apa contohnya? Yaitu kayak tadi saham, forex lah segala macam gitu. Uang Bitcoin yang nggak kelihatan uangnya di mana wujudnya itu kan nggak real. Itu yang nggak boleh, batil tuh kayak gitu. Termasuk yang nggak real itu, contoh yang sering terjadi di masyarakat zaman dulu adalah jual beli ijon. Ingat nggak Pak ijon? Jual beli ijon ingat Pak? Kalau Bapak punya tamburan Pentil. pelem, nah, pelemnya masih pentil-pentil. Anak wong naik sepeda naksir. Pak, seminggu maning Sebulan. telung minggu lah ya, sebulan lah. Sebulan. Sebulan maning kita mainnya Pak ya. Tapi tak bayarnya kita sebenarnya sih paling 200 beli Pak. Ya harus beli Bapak lah, gak butuh duit ya, karena gitu. Akhirnya uang itu dikasih 250.000, sebulan kemudian orangnya datang buat crowdfunding pelem-pelem yang punya kita tadi. Begitu diambilin, banyak dapatnya tuh sampai berapa peti. Kan gedung siapa? Kan duit angguran. 200 ya rugi itu semua ngapain? Karena apa? Jual belinya akadnya itu nggak real. Yang diakadkan tuh nanti masalahnya. Kalau nanti kan nggak tahu kapan waktu. Kalau kondisinya seperti itu, atau dibalik kondisinya, beli jadi sih, panennya. Karena apa? Musim angin. Wah, rontok kabel belum. Udah sebulan kono, pengen dirosot dia mau melanggar kena angin. Ya, kalau rugi apa? Kamu sebayar. Karena tadi sudah rugi. Karena apa? Itu goror, merugikan salah satu pihak. Islam nggak boleh menjaga itu. Makanya harus real. Mau jual ya nanti tuh realnya aja sampai sebulan lagi. Biar dapatnya berapa? Rontok dikit, oli pira, kemudian ditaksir. Oh ya udahlah, ini sih sekian, udahlah nggak apa sekian. Itu baru. Nah, perkara-perkara kayak gitu hari ini kan kita nggak paham ya kadang-kadang ya, lewat-lewat aja. Nah, itu padahal uang elektronik juga. Uang elektronik itu gimana maksudnya? Oh iya, kita punya GoPay gitu ya. Nah, ini ada beberapa pandangan. Ini termasuk dalam fikih muamalah yang kontemporer ya, fikih muamalah kontemporer. Jadi kalau kita belanja dan kita punya saldo yang ada di situ itu masih boleh. Karena itu uang kita yang kita titipkan di situ. Ya, kita pakai boleh. Kecuali yang ya kalau kartu kredit ya. Nah, kartu kredit itu kan berbayar, ada bunganya. Shopee juga kalau Shopee Pay Later itu nggak boleh. Shopee Pay Later kan bayar nanti. Ada bunga di situ sama dengan kartu. Tapi kalau kita punya uang di rekening Shopee-nya dan uang itu kita transfer secara pribadi masuk ke akunnya kita punya untuk belanja, ya boleh. Nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah lagi kadang gini, kita punya saldo di GoPay. Kita punya saldo di GoPay, Pak. Nyuruh beli makanan, supir ojol di motor. Pengen tuku mie Darto, ya. Darto ya, Pagongan. Darto. Tuku mie ning Darto. Kita umumnya Perum, ordered by GoPay. Berarti yang kita akadkan itu dengan GoPay-nya apa dengan Dartonya? Jelas sih. Ya, jelas. Padahal yang kita butuhkan itu mie yang punya Darto. Tapi kan tukunya siapa kan? Kan tukunya supir.
drift ngambil duit pribadi itu dibayar. Bengkok di painan kita bayar dia itu beli jelas di barang gue siapa asli ini jual beli akadnya harus apa. Nah ini kayak gini nih ya, jadi apa namanya politik itu begitu. Sedangkan akad dari jual beli Islam itu kan harus jelas antara pembeli sama penjual. Akadnya harus 2, nggak boleh lebih Pak. Kalau 3 pihak ketiga. dengan siapa ini? Nah ini yang batil tuh begitu tuh, nggak boleh. Barang punya siapa, iya kan? Yang belinya siapa, tapi nanti diserahkan ke kita. Yang belinya bukan kita, orang lain. Ini nggak jelas. Bukan. Termasuk tadi tuh, kayak jual beli kredit motor, rumah, ini juga sama ini. Motornya punya dealer. Ya. Ini ada kita di sini, ini ada bank, leasing sebagai apa namanya pembiayaan. Kita pengennya motor, loh kenapa diutangi duit? Beli gambut, iya. Kita pengennya motor, diutangi duit. Jadi kan akad motornya dua siapa sih? Dua leasing apa dua kita? Seharusnya, kalaupun akadnya itu jelas, ya berarti motor punya kita. Nggak ada kaitannya sama leasing. Tapi dalam perjalanan, keneng-keneng gue, ditarik juga. Berarti kan gue punya haknya kita. Yang akan yang bayarin itu adalah leasing, tapi motornya buat kita. Kita nyicilnya ke leasing, kan beli motornya. Itu kan hubungan gitu dulu kan. Aduh, beli jelas. Beli jelas. Maka ini disebut dengan batil di situ, nggak jelas. Belum lagi nanti kalau ada tenggat waktu yang disepakatinya meleset, ada pembayaran yang dilebihkan, ada bunga berjalannya. Belum bunganya itu nanti diakumulasi. Pengalaman Pak dulu. Berarti kalau yang benar gimana kan? Hah? Yang benar gimana tuh? Yang benar Kredit. ya, kalau yang benar ya udah. Jadi Iya kalau nggak punya bisa. cash, kan kredit ceritanya. Kredit. Yang benar gini, ini lembaga keuangan, bukan non riba ya. Ini lembaga keuangan. Saya perlu motor, ya udah. Motor harganya berapa? Nah, gitu. Motor harganya kalau beli cash, kalau dia beli cash nih harganya 12 juta. Ya wis lah. Ya kalau nih kita 15 juta bebas, udah 15 juta nyicil sekian tahun. Ki duitnya ya 12 juta dipakai Pak, duitnya 12 juta nih kita. Tuku motornya, ketemu kan? Tapi kita nyicilin DWK ku duduk 12 juta, 15 juta. Karena harganya sesuai tadi itu 15 juta. Kredit gitu Namanya ya. kredit kan? Nah itu boleh, tapi tidak ada nilai lebih yang harus dibayar. 15 juta yang murah 15 juta. Berarti kredit boleh tetap ya. Kredit boleh, asal tidak ada embel-embel. Kanunya kalau telat harus ada lebihnya nih. Di mana tuh sekarang tuh yang ada begitu tuh? Jarang-jarang ada kayak gitu, jarang-jarang ada. Nah itu. Tapi barang ini tetap ya, walaupun belum lunas ke si yang punya uang, ini barang tetap jadi miliknya kita ini. BPKB Ya tetap milik kita. udah diserahin berarti. Nggak apa-apa, milik kita, karena tidak ada jaminan apapun. Akadnya kan cuma hutang. Semua motornya, suratnya milik kita. Kecuali memang ada perjanjian khusus di situ untuk menjaga. Monggo silakan itu diatur sendiri. Tapi itu aslinya milik kita semua. Milik kita. Nah nanti di tengah perjalanan macet sih, belum bisa bayar. Ya wes, gimana caranya nih motor ini? Ya, kita jual aja motornya buat tutupin sisa hutang berapa? Ya wes dijual motornya, dijual. Yang tadinya misalkan udah 15 juta udah kecicil dia, misalkan 12 juta udah masuk, sisa 3 juta lagi kan? Ya wes didol motornya lah. Didol motornya Pak Iwe 7 juta, misalkan masih 2 hutang 3 juta. Ini wis 3 juta dibayarkan, dewe itu masih untuk 4 juta, bisa tuku motor grand. Motor mana? Second. Vario masih bisa. Masih motor Islam tuh begitu. Mengatur itu jelas, nggak kayak yang sekarang. Di sini main tarik-tarik itu motornya kita ya, duit kita harus mandi 10 tahun misalkan orangnya, orang tahun pada sering panen, tapi kan bukan milik kita. BPKB dijelasin gitu. Padahal BPKB itu udah sah menjadi milik kita, tapi ditahan sama leasing. Dikemanakan BPKB kita? Diputar giling lagi Pak, dijadiin duit, diribakan lagi, disekolahkan lagi. Terus baik arah kapitalis semua. Merugikan sepihak. Terus motor yang kalau anak masalah ditarik, suratnya dewek kalau duit yang suratnya itu ditarik ngomong. Karena riba aku yang ngomong sih, karena reten gitu. Pengalaman soalnya saya Pak, jadi korban.
Ya, motor itu motor Vario yang saya pakai itu kan dia beli di Bogor. Cicilan 2 bulan lagi saya mau lunasin. Udah kelihatan di depan mata. 1 bulan kan 700-an. Nah, 1.400.000 lumayan yang 2 bulan tak lunasin gitu. Udah pengen dilunasi, Pak, ada akumulasi bunga dari tahun pertama bulan April yang dari bayar. Rasa kita beli pernah telat bayar ya. Ternyata saya nitip ke security waktu itu. Uangnya dipakai sama security. Dibayarnya telat, ada beberapa hari yang telat, nggak ditutup bunganya hari itu Pak. Tahun pertama April saya nyicil 3 tahun, akumulasi sampai tahun kedua, berarti 24 bulan, 24 bulan dikali akumulasi. Kalau bunga itu jalan terus Pak. Yang 1 bulannya misalkan 2%, terus nanti bulan berikutnya 4%, bulan berikutnya tambah lagi, sampai berapa saya nyicil untuk lunasin Pak? 9 juta Pak. Yang harusnya 1.400.000 saya lunas 9 juta, nangis bobo itu. Mau gimana lagi kan susah. Lapor Ya, OJK. lapor terus tanda tangan materai bisa. Nggak bisa lah kita, karena semuanya sudah disiapkan sama mereka. Ya harus film ya metonang dulu. Karena apa ya, mungkin untuk membersihkan juga saya udah terlibat dengan masalah riba kayak gitu kan ya. Ambil motornya kan dengan cara riba, ikut asuransi apa segala macam, yang penting itu keberesan mungkin. Karena kesalahan saya ngikut itu karena nggak tahu gitu ya. Terus akhirnya banyak lunas sampai segini alhamdulillah. Motornya belum pernah ada masalah gede. Alhamdulillah. Kemarin baru naik gunung cuma rusak bearing tok. Rusak bearingnya tok diganti enggak nang gunung, mobil maning selamat alhamdulillah. Oh papat Pak Vario naik gunung bisa. Alhamdulillah kuat. Ya baik, itu ya. Jadi yang saya sampaikan sudah jam 21.06. Nanti kita lanjut lagi penggambaran tentang yang di sini sambil nunggu keduanya ada minggu depan. Ya, Allah alam shawab. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua karena tadi sudah di rolling ya. Sesi yang kedua ini masuk ke taksim. Jadi sampai ke 10-an kita taksim.